Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran biologi yang diampu oleh saya sendiri, Ibu Cesalia Permatasari. Ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari tentang materi apa? Jamur. Jamur. Ya. Ibu akan men-share materinya terlebih dahulu. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah. Oke. Kita akan langsung saja memulai pembelajaran. Anak-anak yang tidak berkepentingan berbicara, silakan di-mute ya. Iya, Bu. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jamur atau fungi. Guru pengampu mata pelajaran yaitu tadi saya, Cesalia Permatasari. Kemudian kita akan langsung masuk ke pengertian jamur atau fungi. Jadi, jamur atau fungi ini adalah tanaman atau tumbuhan yang bersifat eukariotik dan tidak berklorofil. Jamur atau fungi ini reproduksinya secara aseksual, menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Sedangkan dia itu juga bisa bereproduksi dengan secara seksual melalui zigospora, acospora, dan basidiospora. Jamur atau fungi ini bisa hidup di tempat-tempat yang lembab, seperti air laut, air tawar, di tempat yang asam, dan bisa bersimbiosis dengan ganggang, kemudian dia akan membentuk lichen atau lumut. Menurut Ganjar, pada tahun 2006, jamur atau fungi adalah sel eukariotik yang tidak memiliki klorofil, tumbuh sebagai hifa, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, bersifat heterotrof, menyerap nutrien melalui dinding selnya, mengekresikan enzim ekstraseluler ke lingkungan melalui spora, dan bereproduksi secara seksual dan aseksual. Sambil Ibu memaparkan materi, sambil dibaca ya share screen-nya anak-anak. Iya, Bu. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri umum dari jamur. Jadi, jamur ini mempunyai organisme yang eukariota, tidak memiliki kloroplas, sehingga dia itu merupakan organisme yang heterotrof, memiliki dinding sel yang terbuat dari glukan dan kitin, dan juga mempunyai vakuola. Kebanyakan dari jamur ini berbentuk seperti tabung, memanjang seperti benang atau filamen yang kita biasa sebut itu dengan hifa. Jamur ini juga mempunyai spora untuk berkembang biak, dan perkembangbiakannya itu bisa secara seksual dan juga aseksual. Selanjutnya, kita masuk ke klasifikasi jamur atau fungi. Jadi, jamur ini secara umum terbagi menjadi 4 klasifikasi atas 4 divisi. Yang pertama itu ada zygomicota, ascomicota, basidiomicota, dan deuteromicota. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak atau bisa dilanjutkan? Tidak, Bu. Oke. Belum ada pertanyaan ya. Kalau Ibu terlalu cepat berbicara atau menjelaskan, boleh disampaikan ya. Ya, Bu. Nah, kita akan masuk ke divisi yang pertama yaitu zygomicota. Kalian bisa lihat di situ ada contoh gambarnya. Jadi zygomicota ini disebut juga sebagai Deconotis plasmodium atau true fungi. Dinamakan zygomicota karena dia itu berbentuk seperti spora dan dinding selnya tebal yang disebut dengan zygospora. Ciri-ciri dari zygomicota ini sendiri, dia itu berhabitatnya itu di darat, di tanah, atau di sisa-sisa organisme yang telah mati. Kemudian dia itu hidup sebagai sporofit, miselium bercabang banyak dan tidak bersekat, hifanya senositik. Miselium memiliki 3 tipe hifa, yaitu stolon, rhizoid, dan sporangiospor. Bereproduksi secara seksual dengan cara zygosporangium dan aseksual dengan cara fragmentasi miselium. Nah, jamur ini biasanya itu digunakan untuk membuat tempe, atau biasa kita kenal dengan jamur Rhizopus oligosporus. Kemudian divisi yang kedua yaitu adalah divisi ascomicota. Jadi ascomicota ini adalah fungi yang dia itu reproduksi seksualnya membuat acospora
di dalam askus. Jadi askus itu berbentuk seperti pundi-pundi atau kantung-kantung. Askus ini tuh semacam sporanium yang dia itu menghasilkan askospora. Beberapa kantung atau askus biasanya itu mengelompok dan berkumpul membentuk tubuh buah yang disebut askospora atau askoma. Jadi askoma ini alat reproduksinya itu akan berbentuk seperti mangkok, seperti botol, atau seperti balon. Ciri-ciri dari askomikota ini sendiri adalah dia itu hifanya umumnya monokariotik, memiliki inti yang tunggal, dan sel-selnya itu dipisahkan oleh septa yang sederhana. Tubuhnya ada beberapa uniseluler dan juga ada yang multiseluler. Hidup sebagai sporofit atau parasit. Parasit itu dia itu bisa hidup menumpang dengan organisme lain. Beberapa jenis diantaranya juga bersimbiosis atau saling menguntungkan dengan makhluk hidup lainnya seperti ganggang hijau dan lumut kera. Nah, di sini ada Ibu berikan, anak-anak bisa lihat contoh gambar dari jamur divisi ascomycota yaitu Aspergillus wenti. Ini adalah jamur yang bermanfaat untuk pembuatan kecap. Jadi kecap yang sering kita makan sehari-hari itu dibuat dengan menggunakan jamur ini, jamur Aspergillus wenti. Selanjutnya, divisi Basidiomycota. Nah, divisi jamur ini tubuhnya itu seperti payung. Dia itu bisa dikonsumsi dan juga tubuhnya itu bisa menyebabkan jika dia tumbuh di tanaman akan membuat tanaman itu mati. Contohnya itu ada Volvariella volvacea atau biasa kita kenal dengan jamur merang. Ini adalah jamur yang dia itu bisa dimakan. Kemudian ada Auricularia polytricha atau jamur kuping. Pasti anak-anak sangat sering sekali ya makan jamur kuping. Nah, dua jamur ini memang bisa dimakan, tapi jika dia tumbuh menumpang dengan tumbuhan lain, maka itu akan menyebabkan kerusakan pada tumbuhan tersebut. Nah, divisi yang keempat yaitu adalah divisi Deuteromycota. Nah, dia itu bereproduksinya secara aseksual menghasilkan conidia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut conidiospor. Jamur ini bersifat saporofit di banyak jenis materi organik dan dia juga sebagai parasit yang mempunyai tingkat tinggi dalam perusakan tanaman. Jamur ini juga bisa menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu penyakit kurap dan penyakit panu. Contoh dari jamur ini adalah jamur Monilia cytophila. Namun, jamur Monilia cytophila ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan oncom. Contoh jamurnya bisa dilihat di gambar ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang klasifikasi, tentang pengertian, dan tentang ciri-ciri. Sekarang kita akan membahas tentang cara reproduksi dari fungi. Tadi Ibu sudah beberapa kali membicarakan bahwa jamur itu bereproduksinya secara seksual dan juga aseksual atau generatif dan vegetatif. Nah, kita akan membahas sekilas lagi. Yang pertama itu reproduksi yang generatif atau seksual. Jadi, perkembangan seksual dari jamur ini dilakukan dengan peleburan dua sel inti antara sel inti jantan dan juga sel inti betina melalui kontak gametanium dan konjugasi. Kontak gametanium ini menyebabkan terjadinya singami, yaitu penyatuan sel dari dua individu jantan dan individu betina untuk dijadikan sebagai tanaman baru. Kemudian yang kedua adalah reproduksi vegetatif atau aseksual. Perkembangan aseksual ini dilakukan dengan cara pembelahan sel atau fragmentasi, jadi tidak ada peleburan antara dua sel inti atau sel individu. Jadi tanaman jamur tersebut membelah diri atau memperbanyak dirinya itu dengan membelah diri secara fragmentasi dan pembentukan spora. Pembentukan spora ini berfungsi untuk dia itu menyebarkan spesiesnya dalam jumlah besar. Jadi reproduksinya itu dengan cara menyebar-nyebarkan spora. Nah, selanjutnya adalah peranan jamur bagi kehidupan. Jamur ini memang terkesan dia itu merugikan, namun banyak dari beberapa spesies jamur juga yang menguntungkan bagi kehidupan kita. Ini ada beberapa contoh peranan positif jamur dalam kehidupan kita. Yang pertama itu
spesies dari Zygomycetes, dia itu berguna dalam pembuatan makanan. Yang tadi setelah kita bahas di awal, yaitu jamur Rhizopus, yang dia itu bisa berperan untuk pembuatan tempe. Kemudian peran yang kedua, dia itu berperan dalam fermentasi. Jadi fermentasi yang kita makan itu adalah makanan-makanan yang melalui fermentasi dari jamur. Beberapa contohnya itu seperti tape, kemudian roti. Roti itu yang memfermentasinya itu adalah jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian proses pembuatan kecap tadi. Kemudian juga proses pembuatan oncom, proses pembuatan keju, proses pembuatan alkohol, dan banyak lainnya melakukan fermentasi dengan bantuan jamur. Nah, pada bidang medis, jamur ini itu bisa dijadikan sebagai antibiotik. Dengan jamur yang ditemukan oleh Alexander Fleming, yaitu jenis jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum. Nah, selanjutnya pada bidang pertanian, jamur ini bisa sebagai sporofit, sangat penting dalam membantu pengembalian kesuburan dari tanah. Jadi jamur-jamur sporofit menghancurkan kayu-kayu atau daun-daun yang sudah lapuk, sehingga dia itu bisa dijadikan mineral kembali yang berfungsi untuk tanah. Baiklah anak-anak, itu materi tentang jamur, sekilas tentang jamur yang telah Ibu paparkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Zaskia, sudah jelas? Sudah. Oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke LKPD atau lembar kerja yang telah Ibu berikan. Jadi anak-anak di situ, karena kita sedang masa pandemi COVID, jadi Ibu tidak bisa secara langsung mengawasi kalian dalam mengerjakan lembar kerja tersebut. Di situ telah Ibu buat apa-apa saja yang diperlukan, alat dan bahan, cara kerja, dan pertanyaan yang perlu kalian jawab. Jadi kalian di sini akan mengeksplorasi, mengobservasi, dan berpraktikum di rumah masing-masing, tetap menjaga protokol kesehatan, dan lembar kerja tersebut jika sudah selesai dibuat, itu akan dikumpul pada jam 5 sore ini. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Jadi tugas yang Ibu berikan itu adalah mengenai struktur dari tubuh jamur. Jadi tadi kita sudah membahas klasifikasi, pengertian, peranan, ciri-ciri, cara reproduksi. Nah, yang belum itu adalah struktur dari tubuh jamur tersebut. Jadi Ibu sudah memberikan beberapa contoh spesies yang mudah kalian dapatkan dari beberapa divisi seperti Ascomycota, Zygomycota tadi. Jadi kalian cari jamurnya, terus kalian dengan menggunakan literatur atau internet, boleh kalian cari gambar strukturnya, kemudian digambar ulang dengan menggunakan pensil ya. Dan jangan lupa diberi keterangan. Ya, Bu. Oke. Siap. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Ya. Jika nanti dalam pengerjaan ada kendala, boleh ditanyakan di grup WA ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, anak-anak, mungkin sekian materi pelajaran kita mengenai fungi. Terima kasih telah menyempatkan untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini. Apabila ada salah kata Ibu, mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.